untuk saudara-saudara ini seberapa penting ya, UPIN ini dilaksanakan. Monggo, mungkin ada yang akan menyampaikan, bisa nanti bergantian. Seberapa penting UPIN ini dilaksanakan, tentu dalam konteks kita ini sebagai guru, kita ini kan sama-sama guru ya. Nah, kalau ibu bapak saudara ini kan dalam rangka apa namanya sampai kepada guru profesional. Nah, seberapa penting UPIN ini menurut pendapat saudara-saudara? Monggo, ini siapa yang akan menyampaikan? Baik Pak, mungkin saya duluan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk UPIN ini kalau dari pengamatan, dari pengalaman yang saya alami itu sangat penting. Jadi sangat penting kalau menurut saya itu diperlukan dalam rangka untuk memberikan pembekalan dari, mungkin boleh dibilang dari guru biasa ya, mungkin mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Jadi mungkin dari guru biasa menjadi guru profesional. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam PPG ini bukan banyak, udah super luar biasa sekali ilmu yang saya dapatkan, yang dulunya ibaratnya masih standar. Dengan mengikuti PPG ini menjadi lebih paham, lebih mengerti. Utamanya adalah RPP, karena itu merupakan modal dasar ataupun perangkat yang harus dimiliki oleh guru. Nah, dengan demikian, dengan adanya PPG ini, saya lebih memahami dan saya lebih mengerti. Ternyata penyusunan RPP seperti ini. Kemudian hal-hal yang dulunya ibaratnya saya abaikan, ternyata sekarang benar-benar digali di dalam PPG. Utamanya lebih ditekankan atau lebih digarisbawahi bahwa ini adalah hoax-nya itu yang dikedepankan, hoax-nya yang diutamakan. Jadi bagaimana kita dilatih, bagaimana kita diberikan gemblengan ya, pendidikan lah pokoknya seperti itu. Jadi kita benar-benar ditempa bagaimana menciptakan perangkat pembelajaran yang mengandung unsur hoax. Itu yang terbenar di dalam pemikiran saya. Nah, untuk PPG kali ini itu saya juga sangat bersyukur sekali, karena dengan PPG ini saya mendapatkan ilmu baru. Utamanya yang pertama adalah yang tadi penyusunan perangkat pembelajaran dan pernak-perniknya. Kemudian utamanya yang saya dapatkan adalah mengedit atau membuat video praktek pembelajaran. Meskipun saya bukan editor, meskipun saya bukan sutradara yang bagus lah, tetapi dengan PPG ini saya 3 hari 3 malam itu tidak tidur mengejar untuk target. Pokoknya harus kelar ini, harus kelar, karena pasti nanti kedepannya akan susah. Artinya apa? Artinya pasti banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi 3 malam itu saya bela-belain mengedit bagaimana supaya video itu tampil dengan bagus, tampil dengan semaksimal mungkin, karena ini merupakan kenang-kenangan dalam sejarah hidup saya. Meskipun kedepannya itu nanti akan ditempa dengan berbagai hal-hal yang bersifat profesional,
Maka saya maksimalkan di dalam pembuatan video ini. Nah, dengan PPG ini, harapan saya atau memang nanti yang nantinya akan bisa memberikan pengaruh atau bisa memberikan dampak kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya, yang ada di sekolah kami, dari hasil PPG yang saya dapatkan. Utamanya yang penting adalah itu pembuatan RPP dan perangkat pembelajaran. Itu yang paling utama, karena ternyata juga baru saya memahami ya, apapun kondisinya itu harus disesuaikan dengan perangkat pembelajaran. Jadi kita bertindak, saya ngapain di kelas itu harus disusun terlebih dahulu. Harus dirancang terlebih dahulu. Jadi tidak boleh keluar dari RPP. Nah, demikian yang saya rasakan selama PPG. Kemudian untuk kendala yang saya alami, alhamdulillah, untuk kendala saya belum menemukan sesuatu yang sangat berat. Yang pertama, untuk jaringan alhamdulillah lancar. Untuk jaringan lancar. Kemudian dari segi produknya LMS, dalam arti tampilan LMS ataupun yang berkaitan dengan PPG, semua bisa diakses dengan lancar, cukup mudah, bukan cukup mudah ya, sangat mudah diakses. Kemudian tampilan bagus, mudah dicerna bahasa-bahasanya. Artinya yang berkaitan dengan komputer ataupun dengan tampilan LMS itu bisa dipahami oleh semua guru di dalam kelompok saya. Itu jadi, ketika proses workshopnya berlangsung ya berarti ya. Ya, jadi semua tidak ada kendala untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyajian PPG itu tidak ada. Jadi semua lancar. Ya, alhamdulillah untuk internet ataupun jaringan di tempat saya lancar, sehingga tidak ada kendala yang berarti baik pagi, siang ataupun malam gitu. Jadi kesimpulan yang ingin saya berikan, PPG ini kalau menurut saya pribadi sangat penting untuk menjadikan guru profesional. Itu sangat penting. Kemudian rencana kedepannya atau tindak lanjutnya ya diharapkan dengan apa yang didapat dari PPG ini bisa diterapkan, bisa diaplikasikan, dan bisa ditransfer, bisa disampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya, bahwa seperti ini loh ternyata untuk PPG, untuk penyusunan pembuatan perangkat pembelajaran yang benar seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, meskipun saya bukan editor dan baru kali ini menjadi editor, dari PPG ini mendapatkan ilmu, oh begini toh ternyata mengedit, oh begini toh ternyata membuat film, oh begini toh ternyata ibaratnya sinetron itu dibuat. Sehingga ilmu baru yang saya dapatkan, dan saya bersyukur sekali, berterima kasih mendapatkan kesempatan PPG ini. Jadi artinya banyak banget ilmu komunikasi dengan Bapak Ibu guru dari luar kota, bertukar pikiran, kemudian sharing, berdebat, kemudian bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah di dalam studi kasus. Nah, itu saya dapatkan di dalam PPG ini. Artinya PPG ini memang benar-benar bermanfaat, berguna buat saya dan buat teman-teman yang ada di PPG ini. Demikian Prof yang saya sampaikan mengenai ulasan PPG ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Susilo. Mungkin dari kawan-kawan yang lain akan memberikan tambahan terkait dengan pentingnya UKIN bagi saudara semua tentu saja ya, yang harapannya dapat meningkatkan
kompetensi sebagai guru. Mungkin kalau ada tambahan, monggo silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jelas nggak suaranya Pak? Soalnya handspray-nya di dalam kerudung ini. Ya. Ini Bu Kita Pak. Tita ya. Ya silakan Bu. Bitung, Desa Cidahu. Oh di Ya, Jakarta. lumayan jauh gitu dari kota. Iya. Bahkan untuk uji nanti tes aja ke sana itu perjalanan menempuh seharian. Jadi memang kalau secara LMS-nya bagus bisa kita terima. Ya. Cuman kalau untuk wilayah saya kesulitan sinyal gitu Pak. Saya harus di Telkom lah, kadang di Korami lah gitu, kesulitannya seperti itu. Jadi, Tapi dari saya, ini memang menghemat gitu. Oke. Lalu kalau saya tanyakan, apakah berarti ada kesulitan dalam menyiapkan UPN daring Bu? Iya, agak kesulitan juga Pak. Jadi kalau kemarin kan teman-teman pada daring, kita itu nggak daring karena untuk daring itu kita harus bawa anak ke suatu tempat yang memang sinyalnya bagus gitu. Nggak mungkin juga beberapa siswa dibawa, memang tidak banyak, kita cuma pakai 8 siswa. Tapi kebayang aja harus bawa siswa entah itu ke Koramil, entah itu ke Telkom atau berkumpul di mana gitu. Jadi kesulitan, makanya kita memilih luring dan memakai aplikasi lagi. Iya Pak. Kalau untuk saya sendiri kan bisa pergi kemana gitu, seperti sekarang aja di lapang gitu. Yang ada sinyalnya, kan nggak mungkin kalau bawa anak-anak gitu, nggak enak, kasihan juga anak-anak gitu, harus dibawa ke sana. Masalahnya di jaringan aja. Tapi kalau uji kinerja itu pentingnya itu buat pembelajarannya, dari segi prakteknya. Untuk membuat LKPD biasanya itu kan kita itu pakai yang sudah jadi, termasuk RPP juga kita tinggal edit. Nah sekarang kita buat dari awal itu sesuatu banget Pak, apalagi saya yang baru ngajar itu tahun 2018, memang benar-benar baru banget, baru tahu oh pembelajaran tema itu seperti ini. Ada beberapa pelajaran di kelas bawah yang disatukan gitu Pak, yang tidak dipisah. Memang kesulitan saya itu bagaimana rada mudah gitu. Kalau watermora memang ngeditnya mudah, cuman ngilangin watermarknya itu susah karena memang kitanya yang nggak paham. Kalau yang lain bisa, tapi kitanya nggak paham gitu. Baru pertama kali juga bikin gitu. Pas tapi pada akhirnya belum bisa didapatkan video yang bagus enggak? Bisa ya? Ya, menurut saya bagus. Menurut saya ini alhamdulillah bagus ya Pak. Ada kendala, kesulitan gitu, tapi pada akhirnya bisa dibuat video yang bagus, yang tambah pengalaman juga ya. Iya. Kata Pak Susilo tadi sampai tidur Pak. Oh gitu ya? Sampai yang 1:30, iya Pak. Ternyata sampai 1:30 saya edit. Ternyata sama Bu Tita. Aduh, ternyata sama berarti. Iya. Iya. Jadi apa ya? Kita itu benar-benar bukan maksud merendah gitu ya. Kita itu benar-benar dipaksa harus mau dan harus bisa gitu Pak. Dan saya nggak bisa. Saya coba sendiri paksa, makanya sampai malam, kadang seharian sampai lupa makan apa. Itu buat video Pak, tapi pas dilihat videonya, oh ternyata ya pembelajaran ini ada yang ketinggalan loh, ada yang ini yang ketinggalan loh gitu. Jadi refleksi juga Pak sambil ngedit itu gitu. Jadi kelebihannya di situ, kita bisa tahu kekurangan cara kita mengajar itu pas kita mengedit video gitu. Oke, itu sesuatunya itu mengatur anak Pak. Iya. Pas mengatur anak pas video mereka gugup. Oh gitu. Iya, siswanya itu lihat kamera itu gimana gitu. Oh, iya. Kaitannya dengan UKIN ini, apa menurut Ibu ada yang perlu diperbaiki, ditingkatkan itu pelaksanaan UKIN-nya ya? Kalau misalnya ada... Kalau pelaksanaan UKIN-nya, ini mungkin apa ya, kalau saya sih kesulitannya memang di tingkatan sinyal. Kalau bisa ada offline-nya gitu Pak, bisa pas ngisi-ngisinya itu kita offline, tapi pas upload bolehlah kita online. Jadi nggak manteng online Pak, kesulitan kalau di saya gitu. Kalau di LMS harus online terus, kadang keluar masuk juga. Pas mau nyimpan itu kadang susah, muter lama gitu karena sinyal, gangguan sinyalnya. Itu sih kalau bagi di daerah saya, karena sinyalnya kurang. Iya, jadi minta. Iya, kalau yang lain kan bagus gitu. Iya, paling dimohon kalau ke depannya kalau memang ada lagi daring. Jadi saat pengisian, biarkan kami mengerjakan offline gitu. Terus kalau untuk upload, nggak apa-apa online, biar kita cari tempat untuk khusus buat waktu upload. Ini kan saya harus cari tempat, misalnya 4 jam, ngabisin waktu di tempat orang,
buat ngisi aja gitu, mau nggak mau harus selesai sampai jam 6 sore misalnya, nggak mungkin saya di luar sampai malam gitu Pak. Makanya Betul. itu Oh, ya. apa ya, ide mungkin apa saran gitu ya, izinkan kami mengerjakan secara offline terlebih dahulu, uploadnya boleh online Pak gitu. Tapi Untuk ya, bikinnya, artinya lalu soalnya online terus repot kalau di saya. Iya, artinya lalu Meningkat Pak, alhamdulillah. Harus pakai Zoom, harus pakai Google Meet. Ternyata yang dimaksudkan Kitek itu tidak harus menggunakan teknologi saja, misalnya gitu. Bukan harus menggunakan teknologi atau apa, tapi di pembelajarannya tersebut, di proses Dah. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan, saya pun sama, dari awalnya saya tidak begitu paham bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran yang harus berkesinambungan antara RPP, kemudian bahan ajar, media, itu kan semuanya harus keterkaitan gitu. Dengan adanya pelaksanaan PPG ini menjadikan saya lebih mengerti dan lebih paham lagi gitu. Cuman untuk kemarin waktu pas awal-awal pelaksanaan pengerjaan LMS, memang karena dari satu modul ke modul yang lain itu waktunya cukup singkat ya Pak, cukup singkat ya. Kalau tidak salah 2 hari itu harus sudah selesai. Modul 2 hari harus sudah selesai, karena memang kami gitu bukan harus dibebankan mengajar di sekolah juga dengan berbagai macam tugas yang harus ditempuh. Jadi memang awal-awalnya merasa keteter, ya kan, merasa keteter karena tugas belum modul ini harus selesaikan jam sekian gitu. Sedangkan rutinitas kita gitu sebagai seorang guru ada di sekolah juga gitu yang harus dikerjakan. Nah mungkin dari segi waktu dalam pengerjaan LMS yang awal-awalnya itu terlalu singkat Bapak. Nah kemudian awalnya ya, iya Bapak, dari awal proses workshop itu iya, secara keseluruhan hari Senin dan hari Rabu itu untuk mata pelajaran produktif diperbolehkan untuk ke sekolah, tapi dibagi di shift gitu Bapak. Itu aja. Lalu menyiapkan videonya ada masalah nggak? Kalau untuk menyiapkan video, karena kemarin saya luring tatap muka, jadi dibantu oleh murid multimedia untuk pengambilan syutingnya. Ya karena kalau misalkan luring tidak mungkin saya menjadi kameramen sendiri gitu. Cuman untuk yang sebelum-sebelumnya, kalau untuk PPL sebelum-sebelumnya dilakukan secara Zoom dan direkam sendiri, kemudian belajar untuk mengeditnya sendiri. Oh, ngeditnya sendiri, ngeditnya. Iya, kalau untuk yang pas Zoom meeting Bapak yang pelaksanaan PPL siklus 1, siklus 2 sama siklus 3 saya melaksanakan secara daring, kemudian berusaha untuk bisa sampai saya harus belajar ke anak multimedia ini gimana caranya. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Susilo dan Ibu Tita, ternyata dengan PPG ini kita dipaksa harus bisa gitu. Harus bisa gitu. Untuk menjadi seorang guru itu bukan cuma hanya mengajar di kelas, tapi harus sedikit demi sedikit kita bisa mengetahui yang awalnya gimana ini caranya mengatur schedule dalam Zoom meeting, gimana caranya pengeditan, kemudian gimana caranya harus menampilkan video ketika Zoom sehingga ada suaranya. Itu awal-awal memang ada kesulitan, kok nggak muncul suaranya di anak-anak gitu. Saya searching di YouTube, kemudian sampai akhirnya tahu gitu. Ya, terus saya menanyakan kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan UKIN kemarin itu, lalu kalau itu apa sebetulnya? Kenapa Bapak? Kendalanya apa dalam menghadapi UKIN kemarin itu? Kalau misalnya kendalanya? Alhamdulillah sebenarnya untuk kemarin UKIN tidak begitu mengalami kendala yang sangat besar ya Pak, karena jaringan juga di rumah bagus, alhamdulillah. Kemudian jaringan di sekolah juga bagus. Jadi memang tidak terlalu banyak kendala yang signifikan dalam pelaksanaan UKIN kemarin. Oke. Kalau menurut Ibu ada enggak yang perlu ditingkatkan dari pelaksanaan UKIN ini? Dari segi
mungkin waktunya, mungkin substansinya atau apa gitu. Iya, mungkin kalau untuk waktunya, karena kita waktu itu dari mulai pendaftaran sampai batas waktu itu sekitar cuman kita itu daftar kalau tidak salah hari Sabtu apa hari Minggu ya Pak? Yang pas waktu itu Zoom sama Ya. iya, yang pas briefing, ya pas Ya. briefing itu kan sebenarnya belum ada kartu Serta peserta, ya. Mungkin kalau untuk waktu agak disampaikan. Lalu kalau menurut Hati kan harapannya meningkat ya kompetensi sebagai guru, kompetensi pembelajaran dengan UKIN kemarin. Iya, mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi. Baik, terima kasih Bu Hati. Lalu yang lain mungkin ada yang perlu disampaikan. Ini yang Mas Helmi, yang tadi dari Prajab, Mas Helmi ya? Iya Pak. Nah coba kalau monggo Mas Helmi, Ya, mungkin sedikit aja. kaitannya dengan kemarin mulai dari pentingnya, kendalanya, kemudian mungkin kalau ada saran-saran gitu, silakan. Oke, jadi gini Pak, terkait tentang UKIN kemarin yang Prajab. Jadi kan kalau untuk pembelajaran UKIN-nya penting. Nah, terus paling kendalanya di waktunya agak kurang tepat, itu yang di sekolah tempat kami Pak. Waktunya kurang. Jadi karena di sekolah itu rupanya minggu ini adalah persiapan untuk ujian siswanya. Oh Nah, gitu. jadi sementara kita ada pemilihan waktunya atau durasinya yang perlu diperbaiki. paling durasi waktu. Jadi kami itu diperbolehkan setelah siswa selesai ujian, selesai persiapan ujian. Nah, jadi kayak kami ya, ya Pak. Paling kendalanya itu aja. Ujian apa tuh? Ujian akhir ya? Ujian ya Pak. Ujian semester. Ujian semester ya? Iya Pak. Sekarang masih ujiannya? Masih Pak, masih dalam persiapan. Oke, itu terkait dengan waktu. Terus kemudian, tapi menurut Mas Helmi, UKIN itu tetap penting apa enggak? Kalau menurut penting Pak, penting banget. Karena kan bagi kami yang, apalagi kami ini Prajab Pak, yang bahkan ada yang sebagian belum pernah sama sekali jumpa terhadap mengajar gitu, cara mengajar. Jadi dengan adanya UKIN ini kan kita dipersiapkan membawa RPP seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain gitu Pak. Jadi makin tahu gitu sebelum menghadapi siswa yang benar-benar real. Kalau sekarang kan sistemnya daring. Oke, kemarin waktu apa namanya membuat video praktek pembelajaran, siap video pembelajaran. Ya benar. Siswa yang diajar langsung gitu. Punya siswa tuh Pak Helmi? Punya Pak. Oh, jadi ngajar siswanya jadi alhamdulillah sendiri ya? Iya, jadi alhamdulillah SMK-nya menyediakan siswanya gitu Pak, beberapa orang. Oke. Kemudian ada enggak saran-saran yang perlu disampaikan untuk pelaksanaan UKIN terutama? Paling saran sama dengan yang lain-lain Pak. Oleh saya masih menyimak aja. Tambah waktu tadi ya, waktunya perlu benar Pak. Dengan bersamaan dengan ujian tadi ya. Iya benar Pak. Oke. Lalu kalau waktu jedanya dengan UP tadi kan berarti apa ya? Itu terlalu dekat gitu dengan UP, apa perlu diperpanjang? Terlalu kecepatan. Sementara kita ini sudah UKIN yang menghadapi proses UKIN, nah tiba-tiba langsung ke UP, jadi kan agak mendadak bener gitu Pak. Oh, jadi perlu di jedanya diperpanjang maksudnya gitu ya? Jadi persiapannya seperti yang Ibu sampaikan oleh Ibu tadi, agar kita lebih matang lagi gitu. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Helmi, ini mewakili Prajab ya. Kalau membuat videonya ada masalah enggak kemarin? Kalau video enggak ada Pak. Enggak ada ya? Iya. Oke. Ya kalau yang masih muda-muda kayak gini biasanya kalau TI IT enggak masalah ya. Enggak masalah. Iya, benar, Pak. Saya ini loh. Tua begini. Kalau suruh begadang biasa lah Pak. gitu ya. Tapi kalau yang milenial kan memang hobinya utak-utik gitu ya. Oke, terima kasih. Masih ada Mas Helmi? Tidak ada Pak, segitu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Lalu kalau masih ada siapa tadi misalnya Mbak Risma, tadi yang apa? Pak.
Assalamualaikum Oh ya, warahmatullahi silakan wabarakatuh. kalau ada yang perlu disampaikan, Mbak Risma. Ya, sama seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru semua, Pak, bahwa UKIN ini Ya, saya sangat penting sekali dalam upaya mengukur sejauh mana kemampuan kita, pemahaman kita terhadap pengetahuan yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan PPG itu sendiri, Pak. Jadi kita bisa lebih memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita dalam melaksanakan, dalam merencanakan dan juga melaksanakan pembelajaran mungkin, Pak. Dan dalam praktek kemarin juga alhamdulillah bisa terlaksana, Pak, meskipun ada sedikit gangguan jaringan, tapi bisa terlaksana dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Mungkin tapi seperti masalahnya apa? itu. Kendalanya apa? Oke. Nah, terima kasih Mbak Risma. Yang belum tadi Ya, siapa? sama-sama, Kalau Pak. masih- Assalamualaikum. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Ada yang ingin menambahkan? Sudah ya? Ya, baik. Jadi terima kasih sudah menyampaikan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan UKIN. Ya, memang ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau dulu kan tidak daring ya. UKIN itu ya langsung ke lapis. Saya misalnya menyelia ya ke sekolah-sekolah itu. Langsung ke sekolahnya ya. Nah, sekarang kan tidak ya karena kondisi terutama pandemi. Jadi pandemi ini gimana ya, sebetulnya sebelum pandemi kan sudah dimulai ya pembelajaran daring itu di beberapa sekolah, karena memang ke depan nampaknya sekolah-sekolah itu ya mau tidak mau harus mengaplikasikan teknologi digital ya, khususnya daring. Nah, lalu adanya pandemi ini memacu ya, mempercepat transformasi tadi, sehingga sekarang semua sekolah daring. Katanya nanti Januari mulai tatap muka ya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar. Walaupun memang harus diakui, ya semua itu ada plus minusnya. Daring ya ada baiknya, tapi kekurangannya juga ada. Baiknya hemat biaya, Pak. Gimana? Ya, baiknya kita bisa menghemat biaya kita. Jadi pas mau workshop harus sewa kontrak atau harus berangkat jauh gitu. Kalau daring kan cuma mengeluarkan kuota saja per bulan. Kalau ngokos di sana kan berapa ratus ribu kita harus keluarkan gitu. Agak dipikirin juga tuh. Pernah yang pertama itu kan katanya sampai belasan gitu habisnya, kaget juga. Di luar Pas daring, kota ya. alhamdulillah bersyukur Daerah banget ya. gitu. Iya, Pak. Ya, tapi kan pengalamannya ada juga. Ya, itu. Jadi, ya itu tadi ada plus minusnya kalau kita ke tempat Iya, ada plus lain. minusnya, Pak. Aman. Minusnya jaringan, Pak. Ya, minusnya di jaringan, sering tidak stabil gitu. Oke, saya kira itu yang perlu saya minta informasinya kepada kawan-kawan. Kita berharap mudah-mudahan PPG, proses yang saudara laksanakan selama total berapa bulan ya? 3 bulan. PPG-nya itu? 3 bulan bro. Dari Kalau- 3 bulan setengah, Pak. 3 bulan. Dari Iya, bulan 3 Agustus. bulan 3 bulan setengahan. Oh, hanya 3 bulan setengah ya? Prajab 1 Ya, tahun, hampir Pak. 4 bulan. Iya, Oh. iya. Ya, kalau peraja beda ya. Ya, Perajab lebih lama ya? lebih lama, Pak. Oh iya, iya. Ya, Karena kalau ada kita yang- cuma hampir 4 bulan. 4 bulan Ya. kalau kita iya. Iya, 4 bulan. Tapi sesuatu, Pak, 4 bulan itu. Betul. Ya, saya Suatu ikut banget. merasakan bagaimana perjuangan ya, perjuangan kawan-kawan yang mengikuti workshop ya. Karena waktunya memang tadi seperti disampaikan berarti apa ya tadi ya. Itu dari modul ke modul itu waktunya kan tidak terlalu lama. Jadi boleh dibilang pada istirahat kita itu sangat sedikit ya. Tapi ya itulah memang namanya pelatihan ya, namanya apa kalau kawah ya, kawah condro dimukul. Supaya nanti apa yang kita peroleh itu memang bermanfaat bagi kita. Tapi rasanya tadi semua peserta itu menyatakan ini penting,
kemudian kendalanya terutamanya pada jaringan ya. Lalu sepertinya sekolah yang kita masing-masing itu tidak ada persiapan khusus ya untuk apa namanya guru yang akan melaksanakan PPG ya, khususnya UKIN ini. Sepertinya masing-masing persiapannya. Kalau tidak salah tangkapan saya tadi begitu. Oke. Iya Pak, sendiri. Ada tambahan mungkin? Nah, kalau tidak, saya rasa cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ingin ambil gambarnya supaya ini pengelengkap ya ini ya. Cuma ya tetap saja karena ini kapasitasnya terbatas ya 2 kali ya berarti ya. Bentar ini. Nah ini dulu saya ambil dulu. Kemudian ini kan ada yang nggak ikut. Nah lalu saya geser ada yang kita lalu ikut. Ya baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru ya. Kita semua berharap mudah-mudahan UKIN kemarin yang barusan dilaksanakan semua lulus dengan baik. Amin. Termasuk Amin. P yang Amin, ada amin. segera dilaksanakan. Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil dengan baik. Ya, Amin. saya kira Amin. kita akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Pak Mul, mohon maaf mungkin tadi saya nggak ngasih masukan ya, karena kebetulan saya kan guru pamong, jadi tadi saya hanya mendengarkan ya. saja. Iya, Oh Pak. gitu ya, berubah Iya, mau. Pak. Iya, betul, Pak. Oh. Makanya tadi saya mendengarkan, oh berarti permasalahan-permasalahan hampir sama dengan peserta yang saya tangani juga sih Pak di lapangan. Oh gitu, ya ya. Iya sih Pak, masalahnya sama. Atau dengan yang lain-lain tadi? Atau ada yang Hampir sama Pak permasalahannya. sampaikan? Yang saya sampaikan paling saya sangat apresiasi sekali untuk para peserta ya Pak. Saya membimbing mereka dari awal, minggu pertama mereka yang dari nol, sampai ke terakhir mereka membuat media, RPP, dan berbagai macam penunjang pembelajaran yang sangat bagus ya Pak ya. Saya melihat progres mereka sangat wah sekali. Dengan segala daya upaya mereka kerahkan untuk membuat yang terbaik, menghasilkan yang terbaik. Jadi saya sangat apresiasi sekali kepada semua peserta yang memang betul-betul ya Pak serius untuk menjadi guru profesional. Mudah-mudahan bukan hanya untuk ajang PPG ini, tapi untuk pembelajaran kedepannya juga terus diterapkan seperti itu ya Pak ya. Amin, amin. Insya Allah. Ya, harapan kita semua begitu ya. Ya, ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih Ibu-ibu dan Pak Bapak-bapak ini ada 2 Bapak, ada 3 Ibu. Ya, selamat mengikuti UP ya, menempuh UP, mudah-mudahan lulus dengan baik semuanya. Amin, 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 Prof. Bu Nina masih di tempat ya, soalnya berlanjut ya. untuk penguji. Oh, Setelah ini untuk penguji Oh, mangga sama Pak. Pak Eka nanti. Ya, ya mangga Pak. Sudah ya, Enggak, silent ya, Mas ya. Ini Pak, lanjut Pak ke yang itu Pak, Oh, langsung ke yang dosen penguji ya. Nah, untuk peserta itu silakan boleh meninggalkan. Untuk peserta mahasiswa boleh meninggalkan Zoom. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak, Prof. Assalamualaikum. Izin lift, Terima Prof. kasih banyak, Ya, Prof. izin lift, Prof. Izin Pak. Udah, Izin, kita Pak. lanjut nggih. ke Izin lift. penguji.